Selamat sore Ibu Bapak hadirin. Hari ini saya bergembira bisa bersama Mama menyampaikan dengan teritori arsitektur tradisional Bali ini yang kita lihat dengan cara yang berbeda, begitu ya. Coba deh kita lihat ya, Ibu Bapak pasti sudah tahu arsitektur Bali begitu ya. Ini adalah salah satu balai gede yang berhasil kami dirikan di kampus Udayana sebagai salah satu lab arsitektur tradisional Bali. Pasti yang ini sudah sebagian besar tahu, tapi nanti saya akan bicaranya berbeda. Di sini saya akan bicara di gate atau yang orang Bali sebut pamesuan, ya, pamesuan atau pamedalan. Nah, itu di Bali disebutnya. Kalau bicara teritori, pasti sudah kebayang ya orang Bali itu punya teritori. Baik dia titik, biasanya titik itu disebut tangluk ya. Dari beberapa tangluk, kemudian membentuk teritori. Atau juga ada yang pasti tahu ya, tembok penyengker gitu ya. Nah, ini adalah bidang-bidang yang membatasi teritori. Yang seperti biasa kita ketahui membatasi ruang. Ya, ini kalau yang membatasi ruangnya, ruang di dalamnya itu adalah ruang semi publik, tembok penyengkernya itu berlubang. Ya. Nah, termasuk ini juga dia berlubang karena di dalamnya itu semi publik, di luarnya publik. Ya, kalau dia penuh full, dia menjadi private. Ya, pasti sudah tahu ya itu. Nah, tapi ada juga ya pasti sudah tahu juga adalah mandala. Mandala, sange mandala, tri mandala. Ya, itu ruang-ruang ya yang berteritori. Namun nanti saya akan mencoba ya. Dan itu menjadi temuannya kita sama-sama rasakan ya bahwa ada ruang atau teritori yang bergerak. Ya, nanti kita coba rasakan sambil menghayal sedikit begitu ya yang dilakukan. Ibu Bapak pasti sudah tahu kalau orang Bali ataupun ya sebagian besar masyarakat Bali merasakan arsitekturnya itu hidup. Ya, itulah saya sebut di dalam puisi-puisi saya, puisi-puisi arsitektur ini, arsitektur bangunan atau arsitektur Bali lah ya, yang kita sebutkan di sini. Dia memiliki tubuh, kaki, dan badan, ya. Saya sebutkan di situ. Engkau memiliki dahi, memiliki subeng, ya, sebagai hiasan kuping wanita. Engkau memiliki lengan, ya. Engkau juga memiliki pemesuan. Ya. Engkau ada tak kala aku menatapmu, engkau ada tak kala aku berbicara denganmu. Kadang-kadang kita bicarakan ya dengan rumah ya. Ya, engkau ada untuk aku hirup harum tubuhmu. Engkau arsitektur bangunan dan aku hidup bersama dengan bahagia. Nah, itu yang dirasakan oleh orang Bali atas arsitekturnya. Dia diajak hidup bersama. Selama saya mengikuti beberapa webinar, itu ternyata bukan di Bali saja arsitektur itu dianggap hidup. Ya, banyak. Ya. Nah, nanti kita lihat di belakang ya bagaimana arsitekturnya. Ya, unsur-unsur pembangunan mungkin sudah tahu ini ya, tetapi kita bicarakan nanti. Ini adalah arsitektur rumah tinggal. Pasti sudah tahu ya, ini biasanya di dataran, ini di Gianyar dengan 5 unit masa bangunan. Kalau di Denpasar, Badung biasanya 6. Oke. Yang ini adalah ada PAUN di dalam unit ruang tidur untuk pemanas. Ini di Penglipuran di daerah yang dingin. Ya, pasti Ibu dan Bapak
pernah ke Panglipuran mungkin ya. Nah, kalau ini di Wangaya Gede, di desa pertama di kaki Gunung Batu Karu. Paonnya dimasukkan juga ke unit rumah ruang tidur. Jadi ruang tidur, balai adat, lumbung. Ini satu unit, satu unit, satu unit. Nah, sebagian pasti sudah tahu ya hal itu terjadi. Tapi jangan lupa, unit rumah tinggal Bali juga ada yang satu masa. Nah, satu masa itu kita temukan di desa desa Baliage, ya. Nah, ini bangunan tempat bersembayang, balik adatnya, memasak, makan, menikmati makanan dan melahirkan. Nah, di sini itu melahirkan dilempatkan di dalam satu unit, ya, di desa Sidetape ini, ya. Jadi banyak sekali sebetulnya varian-varian arsitektur tradisional Bali, ya. Nah, juga dikenal varian atas penamaannya. Ya, ada penamaan atas nama fungsi, ada dari jumlah sake, dari mata angin, dari bentuk dan dari ornamen. Itu variannya, ya. Coba kita lihat apakah pasti sudah pernah mendengar ya. Ini balai meten, balai tempat tidur, disebut juga balai daje, disebut juga balai sekutus, ya. Tapi juga disebut ada yang kalau atapnya begini sekutus meiko keker, disebut juga meamben, disebut juga mesake jajar, ada juga disebutnya Balai Bandung, bukan sehalu-halu Bandung itu ya, Balai Bandung karena dia menyatu, ya, lantainya juga sama dari luar dan dalam, atapnya di ujungnya bertemu di satu atap, Balai Bandung, ya, ini Megunung Rate, ada kayak gunungannya, ya. Nah, ini ya Gunung Rate Agung ini sudah tidak temukan lagi dan mulai dikerjakan, mulai dibuat sekarang yang baru. Jadi penamaannya itu bermacam-macam, ya. Kemudian ini adalah Balai Dangin, Balai Adat, Balai Semanggen begitu. Ya, sama Semanggen, Sami Anggen, dibuat multifungsi, Seme Anggen, tempat orang meninggal. Jadi penamaannya macam-macam. Satu masa, ya. Dangin karena dia mata anginnya, ya. Ini sake ulu, 8 sakenya tapi tidak pernah disebut sekutus. Ini sake ulu. Kemudian tiang sange, sange sari. Kalau dia ada hiasan ornamen singanya sange sari. Ya, ini dasen riet, tiangnya 10. Ini tiangnya 11, murde sari karena ada hiasannya seperti ini. Ya, ini undaginya akrobat ini. Ya. Ini kalau dikencut ini hanya 2 kali 2 cm ini di dalamnya. Ya. Berani sekali ya. Iya berani karena memang tidak ada beban di atas ini. Ya, bebannya semua sudah ditempuh di atas. Ya. Kemudian ini Balai Murde. Balai Murde dinamakan itu ada hiasan biasanya Garuda di sini, ya. Kemudian yang paling besar adalah Balai Gede. Nah, ini ada juga. Ya, balai-balainya 2, kemudian ada hiasan seperti ini. Di ornamen juga memberikan nama dia. Kalau selanjutnya kita bisa lihat balai balai lumbung, ya, lumbung atau kita pertama sebut yang seperti ini adalah kelumpu. Nah, ini bentuk memberi nama ya, kelumpu, kemudian jineng, kemudian ini disebut lumbung ya, kemudian gelebek gitu kan ya. Dan kelingking, ini di Puri Singaraja satu-satunya masih ada. Dan kelingking juga di Singaraja bagian timur. Jadi bermacam-macam sebetulnya kita punya varian. Kalau Balai Kukul ya seperti ini ada atap yang matumpang, maande ya, yang berbahan bata. Sayang ini sudah tidak kita temukan lagi karena tidak terlindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Ya, padahal cantik sekali ini. Dan tinggal satu sekarang di Denpasar. Ini adalah salah satu ciri arsitekturnya di Denpasar. Ada bata atau keseluruhannya dari paras atau bata pasir ya. Ini saksi hidup Perang Puputan Badung masih tertinggal sampai sekarang. Ini sebetulnya di Bangli sudah tidak kita temukan lagi dan ini salah satu Balai Kukul yang
fenomenal di Mengwi. Oke, itu kemudian kalau kita bicara wantilan, nanti mungkin terkait lain waktu kita bicara Masjid Agung Demak, seperti wantilan rasa ruangnya, mungkin di situ kita bicara. Ini adalah calon-calon untuk menjadi wantilan, ya. Kita sebut dia sebagai tetaring, belum wantilan. Ya. Nah, ini adalah tipe varian dari wantilan yang punya 2 ande. Ya, sudah tidak ditemukan lagi. Ini adalah 1 ande. Dan nanti bagaimana rasa ruang di wantilan di lain kesempatan kita bicarakan. Nah, di salah satu penamaan ada pamesuan. Ya. Pamesuan. Ini variannya angkul-angkul, kori, kori mejajar, kori meapit lawang, kori megelung kori. Ini kori agung, ya, karena ada yang 2 di sampingnya, ini menjadi agung dia, jadi kori agung. Tetapi kenapa ya pamesuan ini? Dia gate atau gerbang. Pamesuan itu ada makna keluar. Itu sebetulnya fenomena penamaan yang luar biasa. Dari bacaan saya satu-satunya, tapi lain waktu mohon saya diberikan, karena bacaan itu akan berkembang. Lain waktu mungkin ada yang tahu ada di daerah mana yang menyebutkan gate-nya juga pemesuan. Mari kita diskusi bersama, mari kita kembangkan makna-maknanya. Apa sih harusnya yang di sana, ya? Tapi tidak lepas dari orang Bali, kalau di desa-desa biasanya pasti ya pertanyaannya ya kepada orang itu ke Ki Jemo gitu ya. Ke Ki Jebli begitu kan ya. Pertanyaannya mau ke mana? Tidak ada tanya datang dari mana, nggak ada. Ya, ini suatu yang memberikan ini perlu dilakukan sesuatu untuk pemesuan ini atau pemedalan ini. Jadi pemesuan itu adalah bahasa Bali masyarakat, dan sedangkan pemedalan bahasa Bali halusnya. Ya, ini terkait dengan orang-orangnya juga ditanya akan pergi kemana begitu ya. Jadi keluar pertanyaannya, ya. Tidak ada yang bertanya datang dari mana, pasti ke Ki Jebli, ke Ki Jemo gitu ya. Tidak ada tanya yang datang dari mana. Apalagi kalau di desa-desa nggak ada selamat pagi gitu, nggak ada ya. Oke. Ini salah satu buku saya, Pamesuan. Nanti bisa dibuka di YouTube, karakteristiknya ada di sana. Ya, ini adalah pamesuan di rumah gadis saya di Puri Gerenceng. Ya, Ibu Bapak, inilah wujud vertikal yang kita bisa lihat, tetapi jangan lupa juga ada wujud horizontalnya. Ya, ada yang wujudnya seperti ini, ya, lebuh. Ada yang disebutnya lebuh macangkem kodok begitu ya. Ini ada cangkem kodoknya begitu. Ini ada jabel sisinya, ya. Ini ada ancak sajinya. Ya, ini biasanya di Puri. Nah, disinilah tadi penyengker yang ada lubang-lubangnya. Ya, itu secara horizontal. Ya. Oke, kemudian apa lagi yang kita bisa lihat di pamesuan? Dia memiliki wujud yang ada personifikasinya. Personifikasi kan person ya, pembayangan kepada orang. Ya, ada punya gidat katanya. Oke, punya gidat. Punya kuping. Ya, punya lengan, punya sipah ketek itu, punya pengawak badan. Ya. Tapi lihat aksesorisnya. Ya. Apa yang ada di situ? Kupingnya, gitu ya. Yang tadi ada kupingnya. Oke, ada kupingnya. Nah, ini tukang-tukang menyebut kupingnya itu memiliki subeng gitu ya. Jadi sudah disebut oleh masyarakat, bukan peneliti yang menyebutnya. Ya, ada subeng. Subeng. Berarti itu kan perempuan gitu. Terus gidatnya, dahinya ada teterek. Ini yang disebut teterek. Nah, ini tetereknya. Moga-moga cursor saya kelihatan ya. Saya inikan dulu. Nah, ya, ini tetereknya. Ya.
Sedangkan tadi kupingnya sudah jelas ya. Kupingnya itu berbeda-beda setiap kabupaten. Ya, di sini di Denpasar, Badung, ini di Tabanan, ini di Klungkung gitu ya, ini di Gianyar. Jadi semuanya memiliki ciri-ciri spesifik setiap kabupaten. Nanti kalau mau itunya ada di YouTube tadi. Ya. Jadi kelihatan bahwa dia memiliki aksesoris perempuan. Ya, perempuan ini. Bukan peneliti yang mengatakan, sudah tukang dan masyarakat yang mengatakannya. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat ya? Nah, kita kemudian lanjut ke tempat atau place ya, kita sebut ya. Place di Bali sering sekali memiliki spirit of place-nya dari peristiwa ritual sakral. Saya sebut PRS. Ya, peristiwa ritual sakral. Itu adalah keseharian masyarakat Bali. Ternyata bukan hanya masyarakat Bali saja. Selama webinar saya sudah melihat berbagai masyarakat tradisi melakukan hal ini. Jika work life-nya itu memang ada begitu ya. Kemarin di Jogja ada, ikut di Banten ada. Wah ini udah ada, wah bukan hanya di Denpasar saja. Oh saya merasa senang ada temennya ternyata begitu ya. Oke, kemudian kita lihat tempat peristiwa ritual sakral ya hingga saat ini dapat dialami. Ya. Oke, makanya saya memakai metode penikmatan estetika tempat ini. Jadi memakai indera untuk menikmati. Kebetulan sudah saya dapatkan sertifikat HKI-nya untuk metode penikmatan estetika tempat ini. Ya, dia ini hadir ya secara periodik, ya, dan diyakini oleh masyarakat. Jadi ini realitas yang regular atau regularitasnya ada, terjadi. Ya. Setiap peristiwa ritual sakral itu ya membentuk yang keluar dari pemesuhan membentuk teritori ya, dia memiliki aksesoris of place ya, saya sebut di situ ragam hias tempat. Itu realitasnya ada keseragaman ya, jadi sudah ada itu ya, ragam hiasnya seperti apa nanti kita lihatkan dia ragam hiasnya itu ya. Ada lelontek. Oke, apa saja lagi? Ya, ini lelontek, ada umbul-umbul ya, ada pajeng, ada apa namanya tumbak begitu ya, bandrangan, ada bendera begitu ya. Ya, ini juga senjata, tulup ya. Ya, dia ragam hias ini ada di setiap peristiwa ritual sakral keluar. Lagi apa lagi yang bisa kita lihat? Ada sekar ure ditaburkan dalam peristiwa ritual itu. Apalagi ada suara gong itu bermacam-macam, setiap peristiwa berbeda. Ada harum-harum. Ada harum dupa, ada harum bunga, ada harum apa? Asap ya, ini asap nih, di sini ini asapnya. Jadi secara panca indera dirasakan dia, dinikmati, kemudian sesuatu yang reguler terjadi, ya, rutin terjadi, suatu yang nikmat, yang diulangi lagi, ya, dan peristiwa ritual ini selalu kembali. Ya, oke, kita lihat sekarang. Ya, tempat yang indah karena dia dihias, dinikmati oleh panca indera. Ada suara, ada mata ternikmati, ada harum-harum, ada percikan tirta, ada sekar ure, ya, tirta dinikmati, diminum, ya, itu tercatat di suatu memori, suatu tempat yang indah. Ya, tersimpan dia. Ya. Kalau indah itu biasanya menimbulkan kelangan kan ya? Ya, kerinduan, kelangan. Ya, oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ya,
setiap peristiwa setiap tempat peristiwa ritual sakral yang keluar atau pesu atau medal dari pemesuan atau pemedalan ini selalu kembali dengan penyambutan di depannya. Nah, itu bukan main. Selalu kembali dengan penyambutan. Wah, jadi sudah kelangan, disambut pula, gitu kan ya? Ya, itu seperti kerinduan kepada ibu. Itu adalah nilai-nilai universal. Siapa bukan bisa menerima kerinduan kepada ibu ya? Jangan yang bapak-bapak langsung komplain, masa sih saya ada juga dong yang rindu kepada bapak. Ya ada, tapi itu nilai universal itu sudah lumrah disebutkannya. Ya, rindu kepada ibu. Ya, ini salah satu sebagian dari peristiwa ritual. Ya, ini adalah peristiwa ritual melasti. Ya, nah. Ada penyambutan di depannya. Ini penyambutan di depan pemedalan. Ya, ini lagi yang lain coba kita lihat. Ini peristiwa ngaben ya. Ini peristiwa ngaben, rangkaiannya pergi ke pura dan lain sebagainya. Ada setiap pergi keluar ada penyambutannya. Mohon maaf Prof. Oka, waktunya Ya. tinggal. Terima kasih. Setiap keluar ada penyambutannya. Nah, itu saya coba percepat ya. Ini kelahiran dari pelawatan ya, selalu ada penyambutan. Nah, coba sekarang kita lihat triangulasi. Di Bali itu ada loh bangunan pelinggih yang disebut pertiwi. Perempuan kan ya, Pura Paibon juga pertiwi, juga perempuan. Jadi lumrah-lumrah saja nilai-nilai rasa rindu kepada ibu itu ada ya. Nah, saya sebut kemudian interpretasikan kepada Manik Ring Cucupu ya. Janin itu dari prenatal dia sudah mendapatkan ya penikmatan-penikmatan yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Dia akan rindu kepada ibunya ya. Oke, apakah iya? Seperti ini sebetulnya rasa-rasa ruangnya. Ibu dan Bapak kalau orang Bali pernah merasakan ya, ini pasti pemilik tempat itu ya akan pergi keluar, tapi tempat yang di sini masih ada loh. Ya, pemilik tempat yang di sini masih ada. Ini pemilik tempat yang keluar bersama ragam hiasnya berjalan ini. Ya, berjalan keluar dan kembali lagi. Ya, pasti kembali lagi. Seperti ini bayangannya. Ya, ada pergerakan ya dan kembali lagi. Ya, ibu dan anak itu atau saya sebut yang berangkat itu sebagai anaknya keluar dan kembali lagi. Ya. Seperti ini pergerakannya, seperti balon ya, bergerak, mengembang dan mengempis lagi. Itu salah satunya ya. Nah, kemudian kita lihat ya, bagaimana sih kok bisa disebut teritori? Punya kriteria teritori dia, punya wilayah ya. Selama perjalanan itu dia membentuk wilayah. Wilayah dari mata, wilayah dari suara yang terdengar, dari percikan tirta, dari percikan sekar ure ya. Itu ada wilayahnya, teritorinya. Kemudian apalagi dia punya kekuasaan, iya, ada senjata dan lain lagi. Kalau ini perjalanan terjadi, mobil-mobil pada berhenti. Berarti dia ada kuasa atas wilayah itu, ya. Kemudian apalagi kita bisa lihat, ya, setiap ya tempat yang memiliki fungsi ini, ya, dia memiliki aksesoris yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau ini biasanya perjalanannya ya jauh pakai beleganjur. Tetapi jangan lupa ada juga yang lain, ya. Karena apa? Dia misalnya kalau ngaben begitu ya. Ya, sorry maaf kok salah keangkat. Ya, kalau ngaben seperti ini. Ya. Dia berbeda lagi ininya, lagunya. Jadi aksesoris lagunya berbeda. Sedih ini lagunya, ya. Nah, beda suaranya. Kalau lagu ini jalan rasanya sedih gimana ya? Ada suatu upacara pengabenan, ada yang meninggal, ya. Berbeda lagi nanti kalau ibu bapak ada suatu rangkaian orang meminang yang lewat berbeda lagi, ya. Berbeda lagi. Nah, kayak gini. Ini Semara Pegulingan.
lagu cinta ceritanya ya, Semara ya. Lain ceritanya. Kita jalan pun kepalanya bergoyang-goyang seperti itu. Ya, masing-masing punya aksesoris yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu maaf kok ke sini dia. Ya, sampai tadi kita ada di sini. Ya. Ke ini ke pencet. Ya, kemudian inilah saya sebut Ibu Bapak aksesoris kita teritori yang saya temukan adalah selain ada teritori yang tetap, ada teritori yang bergerak yang saya sebut mandala memargi. Ya, bergerak dia. Siapa sih pemilik teritori ini? Ya. Yang kita personifikasikan terwakili oleh arsitektur pemesuhan tadi. Jadi demikian, jadi arsitektur pemesuhan itu punya teritori yang teritori memargi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Shirley. Waktunya rasa-rasanya pas saja deh ya Bu ya. Terima kasih.